Shalom, kami dari kelompok 2 Ilmu Pengetahuan Sosial. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kondisi dua benua. Benua yang pertama adalah benua Eropa dan benua yang kedua adalah benua Afrika. Tetapi sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama adalah saya sendiri, nama saya Eugenia Kalebos. Yang kedua Trivena Hari Kedua, yang ketiga Gabriel Sumampo, yang keempat Joshua Manik, yang kelima Deana Modaso, yang keenam Aureli Remiasa, yang ketujuh Yeskiel Sihite, dan yang terakhir Howard Uwi. Baiklah, yang pertama-tama kita akan membahas mengenai benua Eropa. Berikut adalah gambar peta dari benua Eropa. Secara astronomis, benua Eropa terletak pada 36 derajat lintang utara sampai 71 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Dan jika dilihat secara letak geografisnya, benua Eropa merupakan kelanjutan dari benua Asia ke arah barat. Antara daratan benua Asia dan benua Eropa hanya dipisahkan oleh pegunungan Ural. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai bentang alam pada benua Eropa. Yang pertama, terdapat pegunungan Alpen dan pegunungan Apenina. Kedua pegunungan ini merupakan pegunungan lipatan muda yang membujur di sepanjang pantai Laut Tengah dari arah barat ke timur yang berada di belahan Eropa Selatan. Kemudian yang kedua, di Eropa terdapat dua pulau terbesar di dunia, yakni Pulau Tanah Hijau atau Greenland dengan luas sekitar 2.175.600 km persegi. Dan pulau yang kedua yaitu Pulau Inggris Raya atau Great Britain dengan luas 229.870 km persegi. Kemudian selanjutnya yaitu iklim. Iklim di benua Eropa diantaranya yaitu 1 iklim tundra, 2 iklim basah subtropis, 3 iklim kontinental, 4 iklim Mediterania. Dan sekarang kita akan beralih masuk ke sumber daya alam di benua Eropa. Untuk flora dan fauna, di Eropa sendiri terdapat hutan konifera atau hutan berdaun jarum yang biasanya dapat dijumpai di Eropa Utara seperti Norwegia, Swedia, dan Finlandia. Kemudian yang kedua yaitu pohon zaitun yang biasanya terdapat di sekitar Laut Mediterania. Dan untuk fauna sendiri terdapat rubah merah, rusa kutub, dan beruang kutub di daerah kutub. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya alam pertanian di benua Eropa. Salah satu jenis tanaman yang paling sering diusahakan di Eropa yaitu anggur. Kemudian untuk sumber daya alam perikanan di benua Eropa, dua dari jenis ikan yang sering ditangkap antara lain yaitu ikan kod dan kabeljau. Hasil tangkapan ikan di Eropa dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan bahan industri. Kemudian yang selanjutnya untuk sumber daya alam pertambangan di Eropa, benua Eropa memiliki beberapa sumber daya mineral yang penting. Salah satunya merupakan batu bara. Cadangan batu bara banyak ditemukan di Polandia. Dan yang terakhir yaitu bagian pariwisata. Benua Eropa sendiri menjadi destinasi utama para wisatawan dari bermacam-macam negara. Salah satu tempat wisata terbaik di Eropa yakni Istana Buckingham di Inggris dan Menara Eiffel di Prancis. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber daya manusia atau kualitas penduduk di benua Eropa. Kualitas pendidikan di benua Eropa tergolong tinggi oleh karena sebagian besar penduduk di benua Eropa telah menikmati pendidikan yang layak. Benua Eropa memiliki sejumlah perguruan tinggi yang amat terkenal dan berkualitas. Di antaranya yaitu University of Oxford, University of Cambridge, dan University of Munich. Kualitas kesehatan di benua Eropa sudah tergolong tinggi. Dan untuk tingkat kesejahteraan penduduk benua Eropa pun umumnya berkategori tinggi. Kemudian kita akan beralih membahas keragaman etnik di benua Eropa. Penduduk di benua Eropa sebagian besar termasuk ras Kaukasoid yang terdiri dari suku, yang pertama suku Nordik, kemudian yang kedua suku Alvina, yang ketiga suku Mediterania, dan yang keempat suku Slavia.
Sedangkan untuk agama dan kepercayaannya, sebagian besar penduduk benua Eropa menganut agama Katolik Roma sebanyak 50%, dan sisanya menganut agama Kristen Protestan, Muslim, Yahudi, dan masih banyak lagi. Demikianlah pembahasan kita mengenai benua Eropa, dan sekarang kita akan beralih membahas benua Afrika. Berikut adalah gambar peta dari benua Eropa. Secara astronomis, benua Afrika terletak pada 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Menurut letak geografisnya, benua Afrika diapit oleh Samudra Atlantik di sebelah barat dan Samudra Hindia di sebelah timur dan Laut Tengah Mediterania di sebelah utara. Sekarang kita beralih ke bentang alam pada benua Afrika. Yang pertama yaitu Pegunungan Atlas. Pegunungan Atlas merupakan salah satu pegunungan yang terdapat di benua Afrika yang membentang di pantai barat laut benua Afrika sampai Tunisia. Kemudian yang kedua yaitu Das atau daerah aliran Sungai Nil. Sungai Nil membujur dari selatan ke utara melewati Sudan dan Mesir. Sungai Nil juga merupakan sungai terpanjang di dunia dengan panjang 6.695 km. Dan yang ketiga yaitu Gurun Sahara. Gurun Sahara merupakan gurun terluas di benua Eropa. Kemudian yang selanjutnya yaitu iklim. Iklim di benua Eropa antara lain yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim gurun, iklim mediteran. Sekarang kita beralih ke potensi sumber daya alam flora dan fauna di benua Afrika. Untuk flora, di benua Afrika terdapat hutan hujan tropis diantaranya yaitu 1. Hutan hujan tropis yang terdapat di muara Sungai Zaire, Kongo. 2. Hutan hujan tropis di lereng Pegunungan Timur, Madagaskar. Dan untuk sumber daya fauna di benua Afrika antara lain yaitu gajah, harimau, dan singa. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya alam pertanian di benua Afrika. Untuk pertanian tanaman komersial yang diusahakan penduduk seperti kopi dan kapas. Dan ketiga Ethiopia dan sudah dikenal sebagai negara penghasil kopi dan kapas. Selanjutnya untuk sumber daya alam perikanan di benua Afrika. Walaupun perikanan di benua Afrika tidak begitu berkembang, tetapi hasil tangkapan utama di benua Afrika yaitu ikan tuna, makarel, dan anchovy. Dan untuk potensi sumber daya pertambangan di benua Afrika sendiri memainkan peran penting dalam perekonomian mineral global. Benua Afrika menghasilkan minyak bumi, batu bara, dan berlian. Benua Afrika memiliki sejumlah objek wisata yang terkenal, terutama di negara Mesir dan Afrika Selatan. Yang pertama, Piramida Agung Giza dapat ditemukan di Mesir, dan yang kedua, Taman Nasional Kruger dapat ditemukan di Afrika Selatan. Sekarang kita beralih masuk ke sumber daya manusia di benua Afrika. Untuk bidang pendidikan, tingkat pendidikan di benua Afrika masih tergolong rendah. Dan beberapa negara benua Afrika yang tergolong agak maju tingkat pendidikannya yaitu Mesir dan Tunisia. Kemudian untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di benua Afrika. Untuk tingkat kesehatan, benua Afrika tergolong sedang. Untuk tingkat kesejahteraan hidup, penduduk benua Eropa tidak merata. Negara-negara yang tergolong kaya umumnya berada di sebelah utara, seperti Mesir dan Mauritius. Sedangkan sebagian besar negara lainnya hidup dalam kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, dan peperangan yang tak berkesudahan. Dan yang terakhir yaitu keragaman etnik. Keragaman etnik di benua Afrika terdiri atas bangsa-bangsa. Nomor 1 bangsa Negro, nomor 2 bangsa Hamid, dan 3 bangsa pendatang. Demikianlah video penjelasan dari benua Eropa dan benua Afrika oleh kelompok 29 DIPS. Terima kasih dan Tuhan berkati. Shalom.